Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I hope you all fine. Okay, for the next hour lesson, untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan sedikit membahas tentang expression atau ekspresi, ungkapan for sorry and ask information. Jadi ungkapan yang akan kita bahas kali ini adalah untuk mengungkapkan kata maaf dan jawabannya, kemudian menanyakan informasi dan jawabannya. Kita mengarah ke halaman selanjutnya. Nah, nih. We use this expression to express apology and to respond apology. Jadi, kita menggunakan ekspresi ini untuk ekspresi meminta maaf dan bagaimana responnya. Kemudian, cara meminta maaf dan menjawabnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, informal atau tidak formal. Kemudian yang kedua ada formal atau yang formal. Yang tidak formal ini ada sorry atau maaf, jadi langsung saja mengucapkan maaf. Atau I'm very sorry, aku sungguh minta maaf. Seperti itu. Jadi kalau mungkin kita biasanya sama teman ngomongnya nggak formal ya, nggak kayak kita kalau ngomong ke guru atau orang yang lebih tua. Kayak gitu, bahasanya lebih formal. Contoh maksudnya bahasa informal atau non formal, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kalau informal atau yang tidak formal itu biasanya menggunakan aku. Tapi kalau yang formal biasanya menggunakan saya. Nah, kayak gitu. Ini informalnya ada sorry, maaf, atau I'm sorry, I'm very sorry, aku sungguh minta maaf. Kemudian selanjutnya ada yang formal. Yang formal ini I apologize for, aku minta maaf untuk apa, misalnya untuk my mistake, untuk kesalahanku, seperti itu. Kemudian yang kedua, please excuse me, tolong maafkan aku. Kemudian yang ketiga ada please accept my apology, tolong terima maafku. Jadi ini ungkapan yang formal, mungkin yang biasa digunakan kita kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Kemudian cara menjawabnya juga ada informal dan formal. Untuk yang informal ini ada never mind atau nggak apa-apa, nggak masalah, kayak gitu. That's alright. Iya, nggak apa-apa gitu. That's okay. Oke-oke aja gitu. Itu cara jawabnya yang informal. Tapi kalau yang formal ini ada please don't be sorry. Tolong jangan minta maaf. Maksudnya jangan mengucapkan kata maaf. Artinya itu bukan sesuatu yang masalah buat dia, seperti itu. Atau it doesn't matter. It doesn't matter. Itu bukan apa-apa gitu. Jadi kamu tuh nggak perlu minta maaf. Contohnya seperti itu. Sampai sini paham? Nanti kalau ada yang belum paham silakan tanyakan ke ustazah ya. Next. Nah, ini. We use the expression to express ask information and to give information. Jadi, kita menggunakan ekspresi ini untuk menanyakan sebuah informasi atau memberi informasi, dan bagaimana memberi informasi. Cara menanyakan informasi ada dua juga, ada informal dan ada yang formal. Kalau yang informal, excuse me, permisi, what is your name? Sorry, ini ada tipe pengetikan, ini harusnya your atau kamu. Jadi, what is your name? Siapa namamu? Kemudian, yang kedua ada can you tell me?
bisakah kamu mengatakan kepadaku where you live, di mana kamu hidup. Atau yang ketiga juga ada can you help me, bisakah kamu membantu aku. Seperti itu, can you help me, bisakah kamu membantu aku find the laboratory, untuk menemukan apa ini, find itu menemukan, laboratorium. Seperti itu ya. Ini ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menanyakan sebuah informasi. Atau bisa juga do you know, bisa juga misal where is the bank, di mana bank, contohnya seperti itu. Itu untuk ungkapan yang informal, jadi langsung saja. Tapi kalau yang formal ini biasanya diawali dengan do you atau called you. Contohnya yang pertama, sorry to trouble you, maaf mengganggumu. But do you know, tapi apakah kamu tahu apa kira-kira? Contohnya tahu where Anissa is, seperti itu. Atau do you happen to know, sama juga do you know atau do you happen to know, ini artinya sama, yang artinya apakah kamu tahu. Kemudian could anyone tell me, bisakah seseorang mengatakan kepadaku when, contohnya pakai when di sini kapan. Bisakah seseorang mengatakan kepadaku kapan, misalnya kapan when the test, contohnya seperti itu. Kapan ujiannya, kayak gitu. Selanjutnya untuk jawaban ini bisa langsung saja dijawab karena tidak ada perbedaan antara yang informal atau formal. Contohnya, jikalau ditanya what is your name, tentu saja jawabannya my name is, baik formal maupun informal, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Atau where do you live, di mana kamu hidup, I live in, aku hidup di atau aku tinggal di. Kemudian ini ada juga Anissa is in the post office. Misal kalau ada yang nanya where is Anissa, Anissa is in the post office. Atau take your first right, kemudian go straight up the street, it's on the left. Untuk yang bagian take your first right atau go straight up the street ini digunakan untuk menunjukkan jalan. Contohnya take your first right, silahkan kamu ambil kanan. Kemudian go straight up, pergilah lurus di jalan itu. It's on the left, itu ada di sebelah kiri. Kemudian ini jika ada yang menanyakan when the test is, the test is on June 11 Juni 2007. Itu adalah beberapa ungkapan yang digunakan untuk menanyakan informasi dan bagaimana menjawab informasi. Saya harap anak-anak dapat memahaminya dengan mudah. Masih banyak yang lain sebenarnya ungkapannya, tapi untuk materinya ini dulu. Insya Allah kedepannya kalian bisa pelajari sendiri atau kalian pelajari di kelas selanjutnya. Oke. Itu
Itu dulu yang dapat Ustazah sampaikan. Thanks for your attention. Sorry for my mistake. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.